Persiapan dalam pembelajaran new normal nantinya itu sementara ini masih terjadwal dari satu kelas diambil setengah terlebih dahulu. Itu nanti sistemnya rolling, dicoba dari 36 anak atau 6 siswa per kelas masuk 18 terlebih dahulu, 1 hari masuk lalu 2 hari libur. Nanti yang kita ujikan adalah karena kita adalah SMK, kita tekankan di program keahlian atau MAPEL C, yaitu kalau di teknik bisnis sepeda motor itu ada teknik pemeliharaan mesin, ada teknik pemeliharaan kelistrikan, dan juga ada teknik pemeliharaan sasis. Yang itu yang paling ditekankan di dalam bengkel otomotif tentunya, baik itu di TKRO maupun di TBSM dan juga di bengkel-bengkel lainnya. Yang ditekankan adalah karena itu SMK, maka yang ditekankan adalah program keahliannya. Jadi memang itu ditekankan seperti itu. Itu khusus untuk kelas 1, 2 atau untuk kelas 3 saja? Sementara itu untuk kelas 11 karena untuk persiapan nantinya di kelas 3, karena diharapkan nanti anak-anak yang di kelas 3 itu sudah betul-betul menguasai skill daripada program keahliannya masing-masing, seperti itu. Karena ada beberapa kelas yang sebenarnya dia dapat jatah prakerin di periode Maret, April, Juni, tetapi karena kondisi pandemi akhirnya tidak bisa melakukan praktek kerja lapangan atau prakerin. Total kelasnya untuk kelas sebenarnya 38 atau 39, tapi yang kelas 3 kan sudah lulus. Sekitar 378 siswa kemarin sudah lulus dari SMK Ganesha Mabela. Dari awal memasuki ruang sekolah atau ruang lingkungan sekolah, anak-anak diwajibkan untuk memakai masker, terutama itu. Kedua, lalu anak-anak masuk di lingkungan sekolah, sebelum masuk nanti ada screening dari sekolah, terutama suhu badan dan juga desinfektan disiapkan dari sekolah. Jadi anak-anak nanti masuk ke ruang parkir, setelah di ruang parkir anak masuk ke lingkungan sekolah, di screening suhu badan dan juga wajib cuci tangan atau menggunakan desinfektan atau hand sanitizer seperti itu, lalu wajib memakai masker. Dan apabila terjadi suhu badan lebih, misalkan melebihi dari 38 atau lebih, anak-anak untuk kembali pulang untuk bisa istirahat di rumah, seperti itu sementara. Di ruang kelas kursinya seperti apa? Untuk ruang kelas tentunya satu meja diisi satu anak karena hanya separuh ya. Tetapi kan kita yang dikenakan saat ini adalah untuk pelatihan ini adalah program keahlian atau MAPEL C. Jadi anak-anak langsung ke bengkel. Jadi yang biasanya satu unit kendaraan itu dipegang oleh
anak-anak sekitar 3 atau 4 anak, ya ini hanya dipegang untuk 1 anak. Jaraknya sesuai dengan pitnya masing-masing, jadi social distancing-nya itu juga terjaga seperti itu. Ya, ya nanti sementara ini masih belum, karena ini masih sistemnya masih di rolling. Jadi guru disiapkan masker, disiapkan face shield juga nanti untuk dipakai untuk Bapak Ibu guru, dan juga sarung tangan kesehatan yang nantinya digunakan oleh Bapak Ibu guru seperti itu. Atau di daring ini anak-anak belajar di rumah, lalu Bapak Ibu guru memberikan tugas, baik ada yang menggunakan Google Classroom ya, itu ada juga yang menggunakan Google Form, ada juga yang menggunakan WA atau WA Group seperti itu. Lalu anak-anak diberikan materi di situ, suruh belajar, lalu ada tugas, baik itu bisa merangkum dalam kegiatan tugas ataupun ada soal-soal yang nantinya juga dikirimkan lagi ke Bapak Ibu guru masing-masing. Sementara seperti itu. Lalu dalam kegiatan kemarin di tengah pandemi juga dilaksanakan ujian tengah semester, terlaksana dengan menggunakan ujian online, lalu ujian penilaian akhir tahun juga dilakukan secara online, dan alhamdulillah respon anak-anak juga aktif, positif, dan bisa terlaksana dengan baik. Akhirnya untuk saat ini juga sudah mulai penerimaan rapot atau hasil belajar. Untuk kendalanya? Ada suka dan duka, ada kendalanya ya. Kendalanya yaitu anak-anak ada kesulitan sinyal, akhirnya harus lari ke tetangga yang punya wifi seperti itu. Tapi kami dari sekolah juga tidak menutup mata hal itu, karena makanya anak-anak di setiap bulannya mendapatkan bantuan paket data senilai 50.000, lalu untuk Bapak Ibu guru juga mendapatkan bantuan paket pulsa atau data senilai yang 100.000, kurang lebih seperti itu. Harapannya memang karena kita itu SMK, jadi memang skill yang diutamakan, harapannya ya anak-anak tetap bisa masuk walaupun nanti tetap menjaga jarak ataupun social distancing seperti itu. Yang pertama adalah tetap menjaga kesehatan. Nah, di tengah pandemi seperti ini kita juga harus menjaga imun tubuh kita agar tetap terjaga kesehatan kita. Akhirnya kita dapat belajar walaupun dengan sistem daring atau daring ini, anak tetap semangat, dan juga mohon bantuan kepada seluruh wali murid atau orang tua agar juga bisa mengawasi anak di rumah, karena dengan bagaimanapun Bapak Ibu akhirnya terbatas dalam penanganan anak. Kita kerja bersama-sama agar anak nantinya bisa meraih prestasi sesuai yang dicita-citakan.